Kali ini kita akan membahas tentang anapanasati, yaitu fokus pada pernafasan, yaitu tahap pertama dalam praktik meditasi. Tahap ini sangat penting karena siapapun yang ingin menguasai meditasi harus melaluinya. Namun, sebelum memasuki tahap pertama, kita perlu memahami posisi yang tepat saat meditasi menggunakan pernapasan sebagai objek. Bahkan, tempat meditasi juga perlu dipertimbangkan. Dalam ajaran Sang Buddha, disarankan untuk meditasi di tempat sunyi seperti hutan, di bawah pohon, atau rumah yang hening. Tempat yang sunyi ini membantu fokus karena meditasi anapanasati memerlukan ketenangan dan konsentrasi yang tinggi. Selain itu, sebelum masuk ke meditasi, kita harus memperhatikan sikap duduk yang baik. Meskipun disarankan untuk duduk bersila, bagi yang memiliki kendala fisik atau usia lanjut, duduk di kursi pun dapat dilakukan. Yang penting, badan tetap tegak untuk mendukung konsentrasi. Duduk dengan tulang belakang tegak akan membuat kita lebih nyaman dan bisa bertahan lebih lama dalam meditasi. Jadi dalam meditasi, posisi duduk yang tegak sangatlah penting. Ini sangat membantu. Duduk dengan tegak membawa banyak manfaat, terutama ketika kita fokus pada pernafasan. Selain membuat badan nyaman, postur tegak juga memperlancar aliran nafas. Hal ini membuat kita lebih mudah menjadi sadar dan fokus pada pernafasan. Jadi, duduk tegak adalah langkah yang baik. Setelah menyesuaikan postur tubuh, kita dapat meletakkan kedua tangan di pangkuan atau paha dan kemudian menutup mata. Mulai dengan merilekskan badan sepenuhnya, tetap tegak namun rileks. Setelah merasa tenang, kita dapat membawa perhatian kita pada pernafasan. Awalnya fokus hanya pada kesadaran saat nafas masuk dan keluar. Ini merupakan langkah awal yang penting sebelum kita memperdalam pemahaman tentang pernapasan panjang atau pendek. Sang Buddha menekankan pentingnya kesadaran pada nafas saat nafas masuk dan keluar. Hal ini ditekankan karena fokus pada nafas membantu kita mengarahkan perhatian pada objek meditasi yang paling dasar, yaitu pernafasan. Kita diminta untuk merasakan sentuhan nafas di sekitar rongga hidung yang menjadi fokus utama. Ini membantu kita tetap terkonsentrasi tanpa perlu berpikir terlalu banyak tentang nafas itu sendiri. Selanjutnya, dalam tahapan meditasi terdapat 16 tahapan. Namun 4 tahapan pertama adalah yang paling penting. Tahap pertama adalah kesadaran terhadap nafas panjang saat masuk dan keluar. Dan ini adalah tahapan yang disampaikan dalam khotbah pertama. Artinya, ini sangat penting karena ada istilah pajanati. Pajanati mengacu pada pemahaman atau kebijaksanaan, karena istilah ini adalah kata kerja dari panya yang berarti kebijaksanaan. Jadi di sini tidak hanya sekedar mengetahui bahwa itu adalah nafas panjang. Namun jika kita merujuk pada apa yang disampaikan dalam kitab-kitab pelajaran, ini juga mengacu pada pemahaman bahwa nafas hanyalah fenomena jasmani dan tidak ada entitas di dalamnya.
Ada pemahaman bahwa nafas hanya materi fisik belaka dan tidak ada substansi yang terkandung di dalamnya. Mengapa ini penting? Karena dalam meditasi Anapanasati, landasan perhatian pada pernafasan adalah kunci. Sang Buddha juga mengaitkan 16 tahapan ini yang dibagi menjadi 4 tahapan dengan 4 landasan perhatian yang sama dalam Mahasatipatthana Sutta. Artinya, dalam pannya, pemahaman harus hadir. Paling tidak, kita harus tahu apakah nafas itu panjang atau pendek. Tahapan berikutnya adalah menyadari apakah nafas yang keluar atau masuk itu pendek. Dalam latihan meditasi ditemukan bahwa beberapa orang memiliki kecenderungan bernafas panjang, sementara yang lainnya lebih cenderung bernafas pendek. Namun, pengalaman pribadi juga memainkan peran, di mana kita mungkin merasakan nafas kita menjadi panjang ketika tegang dan pendek ketika rileks. Ini semua harus dipahami sebagai fenomena semata. Lebih dalam lagi, pemahaman bahwa tidak ada entitas di dalam nafas, hanya 4 unsur jasmani itu penting. Ketika kita memperhatikan nafas, ada berbagai perasaan, persepsi, dan pikiran yang terlibat. Pemahaman ini adalah bagian dari kebijaksanaan yang bebas dari ketidaktahuan, yang menyadari bahwa nafas hanyalah materi jasmania semata. Nah, ini adalah tahapan pertama dan kedua, mengetahui nafas panjang dan pendek. Selanjutnya, seseorang juga mampu memperhatikan keseluruhan jasmani. Ini bukan sekedar merasakan, tetapi lebih ke mengetahui jasmani secara menyeluruh. Jadi, seseorang berlatih untuk merasakan keseluruhan nafas saat bernafas. Misalnya, saat saya menghirup, saya merasakan keseluruhan nafas yang masuk, dan saat saya menghembuskan, saya merasakan keseluruhan nafas yang keluar. Ini adalah upaya untuk tidak hanya mengetahui nafas panjang atau pendek, tetapi juga menyadari keseluruhan siklus pernafasan dari awal hingga akhir. Kemudian tahapan ketiga adalah menyadari keseluruhan nafas. Saat seseorang memperhatikan nafas, nafas cenderung menjadi lebih tenang dan halus, terutama saat tubuh juga menjadi lebih tenang. Ini penting karena dalam tahapan berikutnya, seseorang harus melatih nafasnya agar menjadi lebih tenang lagi. Jadi, bagaimana kita bisa melatih pikiran kita untuk menenangkan nafas yang tadinya kasar? Ini dilakukan dengan melatih batin untuk menenangkan nafas itu sendiri. Ketika pikiran dan tubuh menjadi lebih tenang, nafas pun menjadi lebih tenang dan stabil. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.